Putri, kamu kemana? Cepat pulang. Siap nikahi Tuan Ardi. Dengar gak? Aku nggak mau. Kau nikahi sendiri. Halo, Bu Ayu. Saya Rama, senang driver. Saya siap melayani. Antar aku pulang. Bu Ayu, sampai rumah. Kau mau tanggung jawab gimana? Ini 500 juta. Ambil dan pergi. Jangan muncul lagi. Kau anggap aku gigolo? Aku juga pemuda masa kini. Jangan ambil kalau punya harga diri. Harus tambah 500 juta. Mau usir aku? Kau remehkan aku. Kemarin malamku pertama. Harga 1 kali 5 miliar. Tak boleh kurang. Gigolo, kau benar-benar manfaatkan situasi. Tak mau bayar juga, Bu. Semalam kau menyiksa aku. Hari ini balas dendam. Malam ini kau harus. Jangan mimpi. Kalau kau berani sentuh aku lagi, aku pastikan kau hidup segan mati tak mau. Jangan gerak. Jangan gerak. Kamu apa? Pembunuhnya sudah pergi. Mungkin cuma ingin menakutimu. Tapi kau menyinggung siapa? Kemarin diracun. Sekarang pakai pistol. Main film ya? Rp2 juta ini, anggap saja ini imbalan menolongku. Sudahlah, aku tak mau. Sampai pakai pistol. Uangmu ini pasti tak mudah dapat. Takut tak sempat pakai. Jangan bahayakan aku. Sudah takut? Bukan soal takut atau tidak. Aku cuma tak mau bawa masalah yang tak perlu. Kemarin kehilangan kesucianku. Tak mau nyawa pun terancam juga. Kau brengsek. Kalau tak ada hal, aku pergi dulu. Kalau ada masalah, jangan jumpa lagi. Pergi! Lihat apa? Seru sekali. Kak Rama, kau datang. Lihat berita sensasi. Ratu cantik Kota Jaya mabuk di bar. Diservisi pria. Wah, Ada apa Kak Rama? aku tidur sama dia semalam. Kak Rama, kau hebat banget. Kau juga kerja sampingan sebagai gigolo. Pasti banyak uangnya. Bisa nggak rekomendasikan wanita kaya buat aku? Bagus. Otakmu rusak ya? Kau percaya Kak Rama? Kau tahu wanita ini siapa? Benar, dia putri tertua keluarga Ayu Kota Jaya, Direktur Grup Harmoni, Putri Ayu. Keluarganya di Kota Jaya merupakan keluarga terhormat kedua. Wanita seperti dia banyak yang ngejar. Berita ini pasti palsu. Kak Rama, kau bohong lagi. Kapan aku bohongin kalian? Aku masih ada bekas ciumannya. Lihat. Putri Ayu. Bu Ayu, kau kesini ada keperluan apa? Cari orang. Bu Ayu, mau cari siapa? Aku cari dia. Aku cari dia. Kak Rama, lari apa? Bu Ayu cari kamu. Jangan tarik, aku nggak kenal Bu Ayu. Aku harus cari nafkah. Cepat, pergi. Kenapa? Cepat sekali gak mau tanggung jawab. Semalam diranjang, kamu bersumpah apa padaku? Apa? Aku nggak salah dengar. Kak Rama, beneran tidur sama Bu Ayu? Gak mungkin. Ini lebih sakit dari mati. Benar kali. Bu Ayu, maaf ya. Kamu pakai baju, aku nggak kenal. Rama. Bu Ayu, sudah ku bilang tak mau uangmu. Kita sudah selesai. Kamu bilang selesai-selesai. Aku setuju nggak? Kamu mau apa? Dengar ya, aku juga korban.
Aku nggak ada uang. Siapa peduli uangmu? Ambil kartu keluarga dan KTP-mu. Ikut aku ke kantor catatan sipil, daftar nikah. Apa? Aku nggak salah dengar. Bu Ayu mau nikah sama Karama. Dunia ini gila banget. Putri besar keluarga Ayu mau nikah sama kurir. Bu Ayu, jangan berlebihan. Aku sudah kasih yang paling berharga padamu. Kamu mau rusak hidupku juga? Kamu keterlaluan. Dasar brengsek. Kenapa? Nikah denganku bikin kamu malu? Enggak, seneng nggak? Aku cuma nggak suka wanita yang terlalu serius. Brengsek. Kau cuma tak mau tanggung jawab. Sudah, hentikan. Zaman sudah modern, masih main nangis-nangis. Bilang saja, nikah palsu denganku, selain nipu keluarga, ada alasan apa lagi? Kok kamu tahu? Cuma tebak. Putri besar kayak kamu, selain nipu keluarga, buat apa lagi? Tapi, kemarin kau diracun. Tadi pagi dikejar penembak. Sekarang mau nikah denganku. Kukira ada yang ancam kamu, tak boleh terima lamaran. Kok kamu tahu sampai begitu? Aku cerdas. Tapi ada satu hal yang kamu benar. Aku memang diancam orang. Keluargaku memaksa aku nikahi Ardi, si penjahat yang tak tahu malu itu. Ardi juga mengumumkan, takkan nikahi selain aku. Sekarang ada yang ancam aku. Jika aku nikahi dia, dia akan membunuhku. Aku tak punya cara lain, harus nikahi kamu. Asal kamu nikahiku, kedua masalah bisa teratasi. Kubayar 500 juta sekarang. Lagi, kita cerai. Tak ada utang budi. Aku tak butuh uang. Kau dan tante tinggal di perumahan kumuh. Siang kirim makan, malang jadi supir. Kau hemat hidup. Tujuannya untuk tante, hemat biaya sakit. Kau bilang tak butuh uang. Kau selidiki aku. Aku cuma mau lebih mengenalmu. Perhatian, jangan ganggu tante. Kalau tidak, kau mati tragis. Brengsek, aku takkan cari kau lagi. Kukira semalam aku dihajar babi. Iya kan? Bu Ayu. Rama, kamu benar tak mau terima Bu Ayu. Dia sudah nangis. Bagus, kakak ajari. Tak harusnya harus menenangkan. Jangan ikut campur. Mulai kerja, jalan. Rama, gimana cara dapat Bu Ayu? Ajari aku dong. Aku juga mau cari putri kaya jadi istri. Dayaku, kau tak paham. Putri besar ini ribet. Kau ini cari garis baik saja. Benar juga. Awas, Kak Rama. Bagus. Bagus, tahan dulu. Ku bawa ke rumah sakit. Rama, kau tak apa. Putri Ayu, kenapa di sini? Aku tak pergi, selalu ikuti belakang. Cepat naik mobilku bawa ke rumah sakit. Halo? Kau yang semalam bareng Putri Ayu, ku beritahu, keluar dari kota Jaya. Gila. Berani kau putuskan teleponku, kau pasti menyesal. Cepat bilang. Dasar bocah. Kali ini temanku, lain kali kau. Ini peringatan kecil. Sebelum besok malam, kalau tak pergi, mati saja kau. Kau berani kau sentuh temanku. Aku jamin, ini akan jadi hal yang paling menyesal. Rama, ada apa? Bu Ayu, tolong antar Bagus ke RS. Ada urusan yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Mau kemana? Aku mau cari mobil itu, bicara sama mereka. Aku ikut ke sana. Ku suruh mereka antar Bagus ke RS. Hal ini karena aku tak bisa diam saja. Aku ikut ke sana. Ayo sini. Siapa sopir mobil di depan itu? Keluarlah. Kamu cari masalah ya? Sikapku buruk. Jangan berisik padaku. Kamu cuma kurir sampah. Berani bicara begini? Ingin mati ya? Lama, awas. Hentikan. Bos,
Bos! Kamu yang suruh tabrak saudaraku. Aku hebat juga. Cepat sekali kau temukan. Berani sentuh temanku. Aku jamin ini akan jadi hal yang paling menyesal. Jangan sombong di sini. Kata bosku, Bu Ayu bukan milikmu. Keluar dari Kota Jaya dalam 2 hari. Kalau tidak, yang selanjutnya di RS itu kamu. Siapa bosmu? Kenapa atur hal ini? Aku tanya kamu, siapa bosmu? Kamu siapa? Berhak tahu nama bosku? Tak mau bicara? Tak apa. Kita urus satu-satu. Siapa yang nyetir tadi? Aku yang nyetir. Kenapa? Bagus kau ngaku. Di kehidupan lain, jangan nyetir lagi. Berani kau! Di kehidupan lain, jangan nyetir lagi. Berani kau. Cuma kurir makan. Masih sok jadi Tuhan. Kalau tak habisi kau, aku pakai nama kau. Jangan! Kenapa kalau kurir? Kurir pun bisa habisi kau. Kau hebat bertarung. Juga tak berguna. Kau dulu bisa lawan 200? Aku ada 200 orang di luar. Aku tak percaya kau bisa habisi mereka. Kau maksud orang di depan? Pas banget, selesaikan sekaligus. Dasar sombong. Sampai sekarang masih berani tantang 200 orangku? Kau tak tahu huruf mati. Rama, jangan nekat. Orangnya terlalu banyak. Kau tak bisa selesaikan ini. Cuma sekelompok sampah. Meski kumpul bersama, takkan bisa lawan. Aku bisa selesaikan. Kau sendirian takkan bisa lawan. Kau cuma kurir. Tak usah nekat. Sudah telat menyesal. Asal aku perintah, kalian semua tamat. Terlalu banyak omong. Bu Ayu, ingat 2 hal. Pertama, pria di depanmu sangat hebat. Kedua, jangan lupa yang pertama. 30 detik, aku buat sampah di luar. Semua jatuh. Dengar semua, habisin anak ini. Potong jadi 8. Rama! Anak itu tamat. Pacarmu itu tak berguna. Bawa mayat anak itu ke sini. Rama! Gak mungkin. Mana mungkin kamu bisa kalahkan sekian orang. Rama, kamu hebat banget. 200 orang pun kalah darimu. Cuma segitu aja. Sudah, aku mau urus-urusan wanita. Minggir sana. Aku tanya terakhir kali. Siapa yang suruh kamu? Sari Putih yang suruh. Aku juga nggak tahu kenapa dia tega sama putri besar. Ternyata dia Kamu kenal dia? Sari Putih, disebut Kak Sari, pemimpin kawasan timur. Di Kota Jaya, dia juga tokoh penting. Tapi aku sama dia nggak ada masalah. Oke, masalah putri sudah selesai. Soal kamu tabrak temanku. Aku bayar 2 juta. Berikan 2 juta. Buat pengemis. Temanku ini biaya medis, hilang gaji, perbaikan mobil, dan trauma. Total 20 juta. Bayar 20 juta. 6. Bayar. Rama, maaf. Kalau bukan karena aku, temanmu pasti nggak akan celaka. Kau antar Bagus ke rumah sakit. Aku cari tahu dalang di balik. Kita sudah selesai. Kok sudah selesai? Nikah itu nikah. Kau mau cari aktor? Masalah ini sudah selesai. Mengerti? Sampai jumpa. Kau. Rama, kau yang paksa aku.
Tante, makan jeruk. Kenapa kau di rumahku? Aku jenguk Tante. Kau anggap kata-kataku itu omong kosong ya? Dasar brengsek, kok ngomongnya nggak sopan? Aku yang undang Putri masuk. Duduklah. Ada yang mau ku bilang? Rama kecil, Putri sudah cerita soal kalian. Kau pria harus tanggung jawab. Tante, aku juga korban di hal ini. Itu ucapan pria seharusnya. Kau cuma nolak tanggung jawab. Tante, dia nggak salah di hal ini. Aku juga bertanggung jawab. Kalau dia nggak mau, ya sudah, aku pergi. Putri, duduk. Tak usah pergi. Soal ini Tante urus. Putri sebagai menantuku sudah kukabulkan. Sudah menikah, kau harus tanggung jawab. Beranilah Ji ngomong yang aneh-aneh. Waspadalah kau kena. Terima kasih Tante. Tante, aku keponakanmu. Kenapa Tante bela orang lain? Dia kasih Tante obat apa? Aku suka Putri. Dia pintar dan bijak. Jauh lebih baik darimu. Dengar ya. Putri sekarang sudah jadi istri keluarga Rama. Soal dia, itu soal keluarga Rama. Kamu mau gimana? Kita temui Sari Putih. Lihat apa rencana dia. Karena kamu mau ketemu dia, aku punya sesuatu. Mungkin bisa kamu pakai. Saat ketemu Sari Putih, perlihatkan pisau ini. Tante, ini apa? Ini dari teman lama. Sari Putih lihat pisau ini, pasti akan memberi bantuan sedikit. Serius? Coba saja, kalau nggak berguna juga nggak apa. Lagian Sari Putih itu kecil, takkan bisa ancam kamu. Ini urusanku. Aku juga mau bantu Rama. Aku temani ke Sari Putih. Kamu... Sudahlah, tak kuat angkat, tak kuat bawa, cuma tambah masalah. Jangan ikut ya. Tante sudah ngaku, aku istri keluarga Rama. Pasti aku ikut ke sana. Jangan tinggalkan aku. Aku bilang enggak. Ya enggak. Nanti kalau berantem, harus urus kamu. Repot banget. Tante, dia ganggu aku. Tante, bantu belaku. Rama kecil, jangan ganggu Putri. Dia mau ikut, ajak dia pergi bareng. Dengan kemampuanmu, bahkan bawa 10 orang tak masalah. Tante. Aku dengar nggak? Tante sudah izin kamu ajak aku. Kalau kamu nggak ajak aku, itu kamu nggak nurut Tante. Putri, nanti aku kasih nomor Rama. Kalau ada masalah, langsung telepon dia. Dia pasti datang. Kalau dia berani ganggu kamu, bilang ke Tante. Tante yang urus. Terima kasih, Tante. Ayo, Putri besar Ayu. Tante, aku pergi dulu. Nanti di dalam bicara baik-baik, jangan marahi mereka. Paham? Tenang saja, Bu Ayu. Aku orang yang sopan dan logis. Takkan berulah. Harusnya begitu. Berisik sekali. Tunggu dulu, klub belum buka. Mungkin nanti. Aku mau cari Kak Sari. Aku putri besar Ayu. Putri Ayu. Mau ketemu Kak Sari. Kamu putri besar Ayu? Kak Sari sibuk. Tunggu di luar dulu. Tunggu Kak Sari selesai. Aku kasih tahu kamu. Pengantar makanan, pergi sana. Tempat ini bukan untukmu. Dia suamiku. Dia datang sama aku. Jangan asal bicara. Suami? Enggak putri besar Ayu. Nikahi kurir makanan. Cewek cantik. Seleramu memang unik. Mana Sari Putih? Suruh dia keluar. Teman-teman, ada yang buat onar. Siapa yang onar? Siapa? Jangan. Kami tak datang buat unar. Kami cari Kak Sari buat bicara urusan. Omong kosong. Bicara urusan begini, kalian cuma cari onar.
Siapa yang tangan? Korbankan satu tangan kaki, baru kutemu Kak Sari. Ini urusan pria. Kenapa kamu ikut campur? Diam saja. Rama, jangan bicara. Biar aku urus. Kamu tak ngerti bahasa. Mundur. Kalian punya 3 menit. Suruh Sari Putih keluar, atau kububar tempat ini. Cuma kurir makanan, malah sok banget. Hentikan! Hentikan! Kak Sari, Lama tak jumpa anak muda seberani kamu. Kak Sari, Rama itu Bu Ayu. Soalmu nanti saja kita... Kau yang cacatkan Panther? Kau tahu akibatnya apa? Tak tahu, coba jelaskan. Bulan lalu ada yang buat onar lukai anak buahku. Kusuruh putuskan 4 kaki, dihancurkan jadi daging, diberikan makan anjingku. Sisanya masih di sumur kering di selatan. Kak Sari, Rama tak sengaja. Berapa ganti ruginya? Biar aku bayar. Kau boleh bicara? Pukul mulutnya. Berisik sekali. Kau berani pukul aku? Berani sekali. Kenapa? Kau tak bisa pukul? Bisa. Coba pukul lagi. Enak juga. Putri Malam, habisi dia. Ku habisi dia perlahan-lahan. Baik. Hentikan! Kok kamu punya pisau ini? Dari ekspresimu, kamu pasti kenal. Sekarang, kamu mau rusak semua tanganku lagi, atau kita bicara di tempat lain? Dasar bocah, kamu lucu banget. Bawa pisau patah buat ngejahilin. Kenapa nggak mati saja? Kak Sari. Diam. Maaf tadi. Tolong maafkan. Tuan Rama, kau sempet. Ayo ke atas bicara. Oke. Aku ke atas bicara sama Sari. Tunggu di mobil saja. Kita datang bareng, pasti pulang bareng. Tak sangka kamu sangat setia. Tenang saja, aku takkan rusak urusanmu. Pergilah. Siapa peduli soal itu? Aku takut kamu ke atas sendirian, tak tenang. Bu Ayu, tenang saja. Aku dan Tuan Rama cuma ke atas bicara urusan. Yo. Tuan Rama, silakan. Wanita cantik, nanti aku harus antar pesanan. Kamu mau aku kena hukum mabok? Maaf, aku kurang berpikir. Segar buah boleh? Kamu gak takut aku bunuh kamu? Kau harus bersyukur. Tak ada niat membunuhmu. Kalau tidak, kau sudah mati sekarang. Rama, hentikan! Jangan! Sekarang bisa bicara baik-baik. Tuan Rama, aku tak kenal orang hebat. Maaf atas lakuan tadi. Harap Tuan maafkan. Sudah, jangan berisik. Aku harus antar pesanan. Ceritakan, pisau ini apa hubungannya denganmu? Pisau ini milikku. Dulu aku dikejar musuh. Untung ada orang hebat menolong. Aku kasih pisau ini padanya. Kalau nanti ada yang bawa pisau ini ke aku, apapun perintahnya, aku siap melakukannya. Tapi Tuan Rama, bagaimana Tuan dapat pisau ini? Pisau ini dari Tante. Jangan-jangan penyelamat Sari Putih itu Tante. Tante suruh aku bawa pisau ke Sari. Jangan-jangan mau aku rekrut Sari jadi anak buahku. Penyelamatmu dulu, apakah dia Rama, wanita? Benar. Permisi Tuan Rama. Apa hubungan beliau dengan Tuan? Dia tanteku. Oh ya, kata-katamu dulu masih berlaku. Kalau ada yang bawa pisau ini ke kamu, apa saja perintahnya, kamu siap melakukannya. Han Rama bercanda. Walau aku tak sehebat, tapi setidaknya kejujuran aku miliki. Hidupku ini dari Tante Tuan. Jangan kata perintah. Asal Tante Tuan butuh, walau ambil nyawaku, aku tak akan mengerutkan alis. Tak sebagai itu, tak kena nyawamu. Aku tanya, siapa yang suruh kasih obat ke Putri? Siapa? Tuan Rama, masalah Bu Ayu rumit.
Kalau Tuan ikut campur, pasti akan berantem. Kau pikir aku mau urus? Jangan ngomong kosong, jawab saja. Baik. Kasih obat ke Bu Ayu dan ancam dia. Itu Tuan Muda Ardi Pratama. Ardi kasih aku 1 miliar buat kasih Bu... Keluarga Pratama di Kota Jaya. Benar. Keluarga Pratama di Kota Jaya. Tak sekuasa Tuhan, tapi bisa dibilang penguasa kota ini menguasai dunia ilegal. Sementara keluarga Ayu dan keluarga lain, kalau dibandingkan tak sebanding. Tapi menurutku, ada orang hebat di balik keluarga Pratama. Orang besar? Di balik Pratama ada orang besar. Betul, keluarga Pratama kendalikan 3 dunia, Kota Jaya. Aku yang urus dunia bawah. Menarik juga. Soal Putri, kamu awasi terus. Jika ada gerakan Pratama, laporin langsung. Selain itu, bantu aku cari tahu siapa yang luka. Aku pergi dulu. Tuan Rama, biar aku antar. Ya. Selamat jalan, Tuan Rama. Rama, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, semua sudah beres. Sari Putih nggak akan ganggu kamu lagi. Kamu atasi gimana? Sari Putih terpukau, karisma kuasa. Saya sudah akui, saya sebagai bos. Jadi, saya cuma bicara sebentar saja. Nanti dia nggak akan ganggu kamu lagi. Apa-apaan kamu? Mana mungkin diakui kamu sebagai bos? Cepat bilang, kalian ngomongin apa tadi? Aku bilang, kamu nggak percaya. Sudah, semua sudah beres. Cepat pulang, aku harus kerja. Aku mau ke Grup Saputra tarik hutang. Temani aku ke sana. Grup Saputra. Grup Saputra, hutang kita 3 miliar rupiah. Tanpa uang itu, bisnis kita susah berjalan. Jadi... Nggak tertarik, nggak mau pergi. Rama. Rama! Dasar brengsek. Siapa butuh bantuanmu? Aku bisa tarik hutang sendiri. Tante, kamu lagi masak daging goreng favoritku. Di koridor aja udah wangi. Dasar anak nakal. Pulang karena bau ya? Cepat makan. Hari ini aku masak sup. Rama, gimana soal Bu Ayu? Perselisihan keluarga. Orang tak mau Pratama Ayu nikah, makanya cari masalah. Sari Putih cuma perang kecil. Pratama bisa besar di Kota Jaya, bukan tanpa alasan. Mana mungkin tak tahu gerak-gerik Wijaya. Sepertinya cuma menunggu kesempatan. Kamu sudah menyinggung Pratama dan rusak rencana Wijaya. Jadi target semua orang. Jangan meremehkan musuh. Cuma beberapa keluarga kecil. Aku tak anggap mereka ancaman. Siapa? Rama, aku di Grup Saputra, kantor ketua direksi. Tolong aku. Repot. Kata repot, lari paling cepat. Aku di kantor Direktur Hendra. Cepat tolong aku. Ah! Hendra, kamu mau apa sih? Kat. Aku beritahu, kalau kau berbuat kasar... Keluarga Ayu? Apa sih keluarga Ayu? Aku orang Tuan Ardi. Hari ini kau sendiri yang datang padaku. Aku akan nikmati rasanya Ratu Cantik Kota Jaya. Siapkan kamera. Film seks dengan Ratu Cantik Kota Jaya harus disimpan. Nanti nikmati. Siapa tahu nanti ada klien yang mau bisa dijual harga. Hai. Dasar brengsek. Aku sudah kirim pesan ke suamiku. Dia segera datang. Kau tak dengar kata-kataku? Kau pikir kau masih seperti dulu? Satu pesan bisa panggil Tuan Muda Ardi. Kau terlalu polos. Sekarang dia mau habisi kau. Dia bukan suamiku. Bukan Ardi. Jangan-jangan si kurir itu. Ku beritahu, suamiku hebat bela diri. Kalau kau berani sentuh aku, dia tak akan maafin kau. Kau lucu sekali. Jangan-jangan kau pikir si kurir itu bisa ke sini bawa kau pergi selamat. Direktur Ayu suamimu belum datang. Ayo kita persiapkan dulu, tunggu dia datang, kita mulai resmi. Dasar brengsek, lepaskan aku! Direktur Ayu, aku tak suka pukul wanita. Jangan paksa aku. Hari ini
Kau takkan bisa. Kau takkan bisa keluar utuh. Jangan gerontak, jangan cari masalah. Lagian, kau main sama kurir asing. Jangan pura-pura suci di sini. Lepaskan aku. Jangan mendekat, jangan mendekat. Tenang saja, aku akan lembur. Lepaskan aku. Wah, masih direkam juga. Direktur Hendra asik juga ya. Oh, ternyata kau yang selingkuhi Tuan Ardi. Berani juga, berani datang sendirian. Sayangnya, kau takkan bisa pulang hari ini. Benarkah? Aku mau lihat. Kau coba tahan aku. Dasar brengsek, cuma kurir makanan, berani berulah di sini. Tak mau hidup lagi, cepat keluar dari sini. Dasar bocah, berani pukul orangku, beraninya kau. Aku paling benci orang yang paksa wanita. Zaman apa sih ini? Mau dapat gratis, tak tahu malu. Boka, kau tahu aku siapa? Yakin tak percaya? Ku bunuh kau sampai tak tahu kubu. Aku tak takut. Aku masih ada pesanan lain. Tak ada waktu main-main. Ayo pergi. Siapa berani pergi tanpa izinku? Direktur Hendra. Berani kau lukai kakiku, ku bunuh kau. Wah, mulutmu masih lancar. Kau mau apakan dia? Ku binasinya. Putri, ku beritahu, jangan nekat. Jangan sampai kau tak lihat matahari besok. Kau suka main wanita ya? Kamu suka main wanita ya? Kamu juga. Hal yang mendukung kejahatan, kamu pasti sering lakukan. Jangan mendekat, ku beritahu. Baru saja aku kirim pesan ke Kak Sari. Dia segera datang. Kalian semua mati. Kak Sari, Sari Putih? Hah, aku takut Kak Sari dan Direktur Hendra teman dekat. Dia pasti tak akan maafin kalian. Oke, aku tunggu dia. Aku mau lihat dia mau apa sama aku. Ini tak ada urusanmu. Kau pulang dulu. Gak bisa, uangnya belum dapat, belum bisa pergi. Perusahaan mereka hutang grup Harmoni 30 miliar. Aku datang ke sini karena dia telepon bilang datang ambil uang. Arus kas grup Harmoni sudah sangat kritis. Kalau uangnya tak bisa dipungut, perusahaan kita akan bahaya. Oke, tunggu dia datang saja. Kenakan jaketmu. Kalau tidak, orang kira kamu eksibisionis. Kamu eksibisionis. Makasih ya. Tak usah, aku tahu. Kalau berhubungan sama kamu, pasti tak baik. Memang benar, masalah terus datang. Tak tahu nanti apa masalah aneh lagi. Kak Sari akhirnya datang. Cepat, suruh orangmu habisi dia. Masih hidup, biar dia menderita. Salam Tuan Rama. Hah? Kak Sari, kamu kenal dia? Dia siapa? Maaf Tuan Rama, aku nggak tahu Tuan di sini. Ku dengar kamu teman baik dia. Nggak ada. Aku dan dia kenal melalui Ardi. Nanti dia kadang bayar aku bantu, urusi masalah rumit saja. Oh, Tuan Rama, aku nggak tahu apa yang terjadi di sini. gak apa-apa. Bos Hendra ini suka putri besar Ayu. Gak mau bayar, mau gratis. Lalu putri besar gak mau. Dia mau paksa. Bisa bicara nggak sih? Kok ngomongnya kasar banget? Hendra, kamu cari mati ya? Tuan Rama, apa rencana Tuan soal dia? Lihat sikapnya. Sebelum hari ini pasti sering menyiksa orang. Bisa hidup sampai sekarang sudah cukup. Kau urus saja. Baik. Tuan Muda Rama, maafkan aku. Beri kesempatan terakhir. Aku gak berani lagi. Kak Sari, aku mohonlah pada Tuan Muda Rama. Biarkan aku hidup. Kak Sari, Hendra itu orang Ardi. Kalau kita bunuh dia, bisa musuhi Pratama. Kalau aku harus bunuh dia. Sudah Tuan Rama berbicara. Jangan khawatirkan. Baik. Aku mau ganti rugi. Kalau boleh hidup, aku segera suruh keuangan.
Utang grup Harmoni 30 miliar. Transfer sekarang. Lalu, aku juga mau tambah 5 miliar ganti rugi Bu Ayu. Buat apa? Ini wilayahmu. Aku takkan susahkan. 15 menit lagi, kalau belum ada 40 miliar masuk ke rekening grup Harmoni, kirim dia pergi. Tenang saja Tuan Rama, dia pasti transfer. Bos Hendra, aku tahu kau pasti balas dendam. Aku ingatkan dulu, ada apa saja, kau boleh kejar aku saja. Kalau kau berani sentuh orang-orang di sekitarku, aku pastikan habisi keluargamu. Aku serius. Rama, makasih hari ini. Belum makan kan? Ayo, ku bayarin makan. Jangan susahkan aku. Makan sama kamu pasti bikin banyak masalah. Kau pulang dulu. Aku harus antar pesanan. Jangan lupa balikin bajuku. Ini gaji setengah hari aku. Aku itu benaran menjijikkan. Sampai berdekatan denganku 1 menit pun tak mau. Kakak, kamu gak ngerti. Susah orang miskin. Meski kamu tidur di rumah saja, perusahaan tetap berjalan, masih dapat uang. Tapi aku tak kerja sehari, tak ada gaji. Harus bayar sewa, biaya tante sakit. Mana waktu buang-buang sama kamu? Uang grup Saputra sudah masuk. Uang sisa 1 miliar itu sudah aku transfer. Kamu nggak perlu kerja hari ini. Temani aku makan. Nggak mau, itu uangmu. Buat apa kasih aku? Kamu bilang butuh uang kan? Kok aku kasih uang ke kamu, malah kamu nggak mau? Orang bermoral tak makan sisa. Aku tak mau jadi cowok yang hidup dari wanita. Turun. Aku nggak peduli. Kalau hari ini nggak mau makan bareng, aku adukan ke tante. Katakan kamu tindas aku. Mau nipu aku ya? Kamu pikir aku takut? Lucu. Kalau kamu berani pergi, aku telepon tante. Aku nggak percaya tante tak bisa hukum kamu. Telepon saja. Hari ini kalau aku nurut kamu, nama aku dibalik tulis. Naik. Makan kemana? Tak usah tahu, jalan saja. Ayo. Ini, kau ajak makan, kau masak sendiri? Kenapa? Kau gak suka aku masak sendiri? Dengar ya, kau orang pertama di Kota Jaya yang makan masakan putri besar. Kau pernah masak? Gak pernah, tapi aku pernah lihat Koki masak. Kurasa itu mudah. Yakin makanan ini bisa dimakan? Kau meremehkanku? Biar kau tahu nanti apa itu koki sejati. Silakan, bantu ambil 8 telur dari microwave. Kau apa di microwave? Telur dong. Maaf ya, aku nggak tahu bakal meledak. Cepat cuci diri, kotor sekali. Makan di rumahmu nyaris mati saja. Keras mulut, lembut hati. Lihat saja sampai kapan kau pura-pura. Putri, kamu nggak apa-apa? Aku baru saja keseleo. Cepat, bantu aku. Oh. Kamu. Jangan manfaatkan situasi. Cepat taruh aku di kasur. Kamu berlebihan. Aku Rama, bukan orang begitu. Ambilkan obat keseleo itu. Cepat, kakiku sakit sekali. Oh. Ini ya? Iya. Tenanglah, kalau enggak, obatnya nggak bisa masuk. Memang pantas direktur grup Harmoni. Kulitmu sangat sehat. Kalau masih godain aku nggak mau kau olesi lagi. Saat pria ini serius, lumayan tampan juga. Kenapa biasanya menyebalkan? Suka-suka ganggu aku.
Kenapa liatin aku gitu? Bu Ayu, jangan-jangan kamu suka aku. Kamu ini kok nggak bisa serius? Keluar sana, kakiku nggak sakit. Halo, ayahku cari kamu. Halo? Aku Surya Ayu, ayah Putri. Setengah jam lagi, kamar 308 Klub Elit Jaya. Aku mau ketemu. Menarik juga. Surya bilang apa? Hah? Gak bilang apa-apa. Dia ajak ketemu di Klub Elit Jaya. Klub Elit Jaya? Kamu tahu? Tentu saja, Klub Elit Jaya klub paling eksklusif di kota Jaya, tanpa kompromi. Kamu tahu? Pernah ke sana? Surya hampir tinggal di sana. Aku sering bayar minumannya. Dia cari kamu buat apa? Kesana saja tahu. Ayo, putri besar, keberuntungan. Bisa numpang. Surya tiap hari boros, selalu mabuk, terus di klub dan bar. Di kota Jaya terkenal nggak berguna. Soal keluarga, nggak peduli. Dia cari kamu, pasti ada niat jahat. Dia ayahmu loh. Aku malah berharap nggak punya ayah. Kalian berdua, Pak Rama dan Bu Ayu, ikut aku. Direktur Ayu sudah tunggu. Aku minum. Kamu juga. Direktur Ayu, Pak Rama dan Bu Ayu datang. Putri datang. Duduk sini. Berhenti menari. Matikan musik. Temani menantuku minum. Jaga baik-baik menantuku. Tipnya pasti banyak. Pergi sana. Apa maksudmu? Aku panggil Rama hari ini. Buat main aja. Cuma minum 2 gelas. Pria mana yang enggak? Rama, gimana? Manajer Maya. Ganti cewek lain. Biar menantuku pilih. Surya, kamu nggak tahu malu. Aku tahu kamu nggak bermaksud baik. Rama, kita pergi. Ngapain? Direktur Ayu memang seperti itu. Kalau kamu nggak suka. Kamu minumlah, minum sampai mati. Aku nggak. Hahaha. Benar, di sini ada yang baru, mahasiswi cantik. Panggil semua biar kamu lihat. Kalau kamu nggak suka yang polos, gantiin sama cewek asing. Pasti seru. Semua biaya malam ini aku yang Terima kasih Direktur Ayu. Tapi aku sudah bantu. Usir Putri. Bilang saja apa maumu. Rama, kuharap kau bisa ke grup Harmoni. Bantu Putri. Rama, asal kau janji jaga putri kecil dan grup. Aku janji setelah aku tiada, seluruh keluarga Ayu dan grup Harmoni akan jadi milik. Di mana? Gak ada, Direktur Ayu. Aku cuma kurir makanan. Janji kosong gak berguna. Aku bicara serius. Kau malah main-main. Apa ini lucu? Kalau cuma kurir, kenapa Sari Putih tunduk padamu? Kenapa kau berani lawan keluarga Pratama? Kau tak takut, Ardi? Ini bisa dilakukan kurir. Mau pura-pura sampai kapan? Direktur Ayu, aku gak pura-pura. Aku cuma bisa belajar belasan hari. Tapi kau jujur padaku. Janji banyak padaku. Apa karena aku pernah tidur sama Putri? Kalau Putri tak suka kau pasti sudah kubunuh. Kamu masih mau pura-pura sampai kapan? Direktur Ayu, aku gak pura-pura. Aku cuma bisa belajar bela diri dasar saja. Tapi kau jujur padaku, janji begitu banyak. Jangan-jangan... Cuma karena aku tidur sama putrimu. Kalau bukan putriku yang suka sama kamu, pasti sudah kubuang ke sungai buat pakan ikan. Rama, asal kau setuju dengan syarat tadi, stempel ini jadi milikmu. Aku nggak mau. Aku nikahi Putri. Cuma demi tanggung jawab. Keluarga Ayu dan grup Harmoni bukan milikku. Aku juga nggak mau. Jadi aku
Kau tak mau keluarga Ayu, walau kini agak susah. Tapi paling tidak perusahaan besar dengan nilai ratusan miliar kau tolak begitu saja. Kemampuan kecil, tanggung jawab kecil. Yang jadi tanggung jawabku, aku tanggung. Yang bukan, aku tak peduli. Direktur Ayu, maaf merepotkan Anda bicara. Kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Rama. Akhirnya keluar juga. Kukira kau akan di dalam seharian. Aku mau sih. Aku cuma takut saat keluar, ada yang cemburu. Siapa cemburu? Kalian ngomongin apa di dalam? Gak ngomong apa-apa, cuma suruh jaga kamu. Keluarga Ayu, nanti aku yang ngatur. Dia yang gak pulang ke rumah, mana mungkin ngomongin ini. Kau dapat imbalannya ya? Tak percaya ya sudah. Tuan Rama. Kau orang sawi putih. Tuan Rama, cepat selamatkan Kak Sari. Dia ditangkap orang Ardi. Cepat selamatkan Kak Sari. Di mana Sari? Jangan ikut campur kalau tak mau mati. Cepat, pergi. Mereka siapa? Mereka dari keluarga Pratama. Pratama serang Kak Sari. Dasar bocah, tak dengar kataku. Kalian punya 1 menit. Kalau tak pergi, mati. Ada apa sebenarnya? Di mana Sari? Kak Sari di Klub Nirwana. Hari ini Ardi undang Kak Sari ke Klub Nirwana makan dan bicara. Kak Sari takut itu sandiwarna, jadi tak izinkan aku ikut. 1 jam lalu aku baru tahu ada masalah di Klub Nirwana. Tuan Rama, tolong selamatkan Kak Sari. Hanya kamu yang bisa selamatkan dia. Putri, uruslah tempat ini. Kemudian cari tante, bantu obati lukanya. Aku ikut kamu. Aku ikut kamu. Ardi niat jahat ke Sari Putih. Situasi pasti sangat bahaya. Ardi datang demi aku. Aku ikut kamu. Gak bahaya. Putri Malang, aku suruh orang urus dia. Ayo cepat pergi. Lebih lambat, Sari Putih semakin bahaya. Oke. Sari Putih. Kenapa kau harus begini? Memaksa lawan keluarga Pratama? Apakah nama Pratama tak cukup hebat? Atau kau sudah merasa hebat dan mau melayang sendiri? Apa yang mau kau lakukan? Langsung ke aku saja. Kau pikir kau siapa? Kalau bukan masih berguna, kau sudah mati lama. Kau mau apa? Kau rela buat pria yang tiba-tiba muncul dari mana saja seperti ini. Aku mau lihat apa kelebihannya. Hadi, semua ke aku saja. Jangan sentuh Tuan Rama. Lihat jam. Sudah pas. Adi Pratama! Adi Pratama! Aku di sini. Lepaskan dia. Kau bilang lepas-lepas. Aku bakar malu. Tuan Rama, cepat pergi. Ini perangkap dia. Terus ayam putih ini... Rama-Rama, apa kau punya kemampuan? Sangat mudah. Apa Tuan Besar Ardi pernah dengar pepatah? Berbuat benar, banyak yang bantu. Berbuat salah, sedikit yang bantu. Kau bilang aku salah? Kau tahu, di Kota Jaya, keluarga Pratama hukumnya. Keluarga Pratama itu Tuhan. Apa syaratmu untuk lepasin dia? Lepaskan dia. Kau tinggalkan dia. Jadi peliharku baru. Lepaskan dia. How? Mau dia cerai denganku? Sudah dapat izinku? Aduh, putih ini atau dia? Kau pilih sendiri. Kalau aku mau keduanya...
Cuma anak kecil yang pilih. Putri Ayu, Sari Putih, keduanya aku mau. Rama, pilih-pilih butuh kekuatan. Oh ya, belum kenalkan. Keduanya ini pembunuh yang kutunjuk dari Asia Tenggara. Bunuh orang sepele. Tuan Rama, jangan urus aku. Hidupku tak penting. Mereka menangkapmu buat tarik aku keluar. Aku yang bawa masalah. Cuma orang lemah. Kamu istirahat dulu. Aku akan bawa kamu keluar. Berani juga kau. Selesaikan mereka. Dasar bocah, siap bayar harga sombongmu. Mai! Semua dengar, ku beri 1 menit. Patahkan tanganmu, bisa pergi selamat. Kalau tidak, mati. Bocah, kau dari mana? Sombong sekali. Susah, setengah menit. Bocah, gaya-gayaan itu berharga. Waktunya habis. Kau mau cari mati? Biar ku bantu. Ayo, serang. Habisin dia. Cuma orang lemah. Sekarang, gilirannya kalian berdua. Kalian selesaikan sendiri, atau mau aku bantu? Jangan mendekat. Kalau mendekat, ku bunuh dia. Kalau kau hebat, aku akan lawan kau, ya? Serigala malam, cepat, bunuh dia. Alah kau. Ini gak mungkin. Ini mana mungkin? Tak ada yang mustahil. Kau lihat sendiri buktinya. Jangan mendekat. Keluarga Pratama, keluarga terkuasa di sini. Kalau aku mati, keluarga Pratama tak akan maafin kau. Oh ya? Keluarga terkuasa ya? Jangan pukul. Tak berani pukul? Benar? Kalau keluarga Ayu? Kalau keluarga Ayu? Benar. Kamu cuma kurir, tak ada beban. Tapi keluarga Ayu, kalau aku mati, bisakah mereka tahan balas dendam keluarga Pratama? Takut? Benar, semua tahu. Putri dan Rama datang ke sini. Kalau aku mati, bisakah Ayu tahan balas dendam? Keluarga Pratama akan serang keluarga Ayu. Lakukan saja. Aku tak takut. Kamu. Kalau aku bisa urus keluarga Ayu, bisa juga urus yang kedua. Saya ini. Aku bersedia tanggung bersama. Ayo. Terima kasih Tuan Rama sudah selamatkan aku. Bukan salahmu. Soal ini, aku yang bawa kamu ke masalah. Belakangan ini, aku selalu ikut Putri. Ardi tak bisa pakai Putri lawan Pratama, jadi harus hajar aku dulu. Aku tak cukup hebat, tak bisa bantu kalian. Tak apa. Ardi atau keluarga Pratama, aku bisa urus sendiri. Saat ini kamu istirahat dulu. Tunggu aku selesaikan Pratama, kamu jadi raja bawah tanah kota. Tadi kamu khawatir aku, makanya gak bunuh Ardi. Jangan sok tahu. Aku cuma takut terlibat kasus pembunuhan. Cukup. Soal ini aku atur sendiri. Oh iya, aku gak tahu kasih apa. Jadi aku kasih rokok yang lebih baik. Nanti kurangi rokok murahan ya. Makin murahan, makin berbahaya. Kenapa baik begitu? Jangan-jangan kamu suka aku? Kita nggak cocok. Jangan salah kasih hati. Kalau nggak mau, ya sudah. Cuma bercanda. Kenapa serius begitu? Lagian kasih orang, mana bisa tarik balik? Kamu tahu nggak, mulutmu benar-benar menyebalkan. Ini sifatku. Jangan bandingin aku dengan pria tampan dan sukses di sekitarmu. Awas! Putri, Putri. Rama,
Aku tinggi. Jangan bicara, aku antar ke RS. Operasinya sukses. Kamu sudah aman. Putri, kamu gimana? Sudah lebih baik? Shanti, kamu datang. Kalian kenal? Perkenalkan. Ini sahabatku Shantisari. Dia juga direktur RS ini. Direktur? Masih muda banget. Shanti bukan cuma direktur termuda di Kota Indah, tapi juga direktur RS tertinggi termuda di negeri. Benarkah? Sepertinya Bu Sari punya koneksi kuat. Tak bisa bicara, diam saja. Apa maksud koneksi kuat? Keberhasilan ini dapat lewat koneksi saja. Kalau tak ada apa-apa, keluar. Jangan ganggu, aku periksa Putri. Putri, kalau ada apa-apa, panggil aku. Paham? Aku tak apa. Kau hampir mati di meja operasi. Masih bilang tak apa. Kau juga, cepat keluar. Karama, gimana Bu Ayu? Sudah aman dari bahaya. Tak sangka Hardi kirim pembunuh. Aku meremehkannya. Karama, soal keluarga Pratama, kamu mau gimana? Sementara ini, kamu temani Putri di sini. Aku mau bicara sama Tante. Ada aku. Putri akan aman. Kamu tunggu aku datang. Apa yang mau kamu bilang? Tante, menurutmu kalau di Kota Jaya cuma ada keluarga Ayu, itu bagus juga kan? Kamu yang dulu kaku, akhirnya sadar juga. Lakukan saja. Apapun yang kamu lakukan, Tante dukung. Setelah masalah ini selesai, pernikahanmu dengan Putri harus segera diatur. Putri dari semua sisi tak kalah. Lagian kali ini tak peduli bahaya, menahan peluru. Wanita seperti ini tak kau nikahi. Apa jenis wanita yang kau mau? Cepat. Cepat pergi. Naga keluar akan naik. Waktunya sudah tiba. Jaga istirahat. Shanti sudah memeriksaku. Gak apa-apa. Cepat sembuh. Ini bukan salahmu. Jangan dipikirin. Dulu ku bayangkan kau cuma masalah. Menjagamu di sisiku cuma bawa masalah lebih banyak. Tapi gini, aku yang jadi masalah terbesar. Sudah tak penting lagi. Kita cerai saja. Aku takkan ganggu kau. Kau sering menolongku. Kali ini aku lindungimu. Kita sudah imbang. Kenapa kau bilang begitu? Saat hampir mati, aku sadar banyak hal. Kita pernah salah paham, pernah berhubungan. Tapi tak ada kasih sayang. Paksa kita bersama hanya buat kita menderita. Iya kan? Tapi semua orang Kota Jaya tahu kita pernah tidur bareng. Kau tak takut ada yang mau? Kenapa harus ada yang mau? Aku tak butuh pria cari uang. Harus ada yang nikahi. Rama, kalau tak ada hal lain, silahkan pergi. Aku lelah. Aku mau istirahat. Baik, kau jaga diri. Aku pergi dulu. Anak bodoh, kenapa harus begini? Tante, aku yang kasih banyak masalah.
Aku sudah sadar. Tak mau bikin susah. Karama, Bu Ayu baru keluar hari ini. Kamu gak mau lihat dia? Nggak mau, dia tak mau ketemu. Buat apa aku pergi? Kak, kamu dan Bu Ayu cocok. Dia cantik, sikapnya baik, dan hatinya baik. Kalian berdua sayang sekali. Hello? Lama, ke rumah Ayu. Ada apa di rumahmu? Tak sah. Kalau tak ada, kenapa aku panggil? Ardi datang melamar Putri. Adi ke rumahmu melamar. Aku pergi buat apa? Dasar brengsek. Kamu mau Putri, nikahi dia. Kau lukai Putri kecil. Aku belum balas dendam. Kau tahu nggak? Waktu kau pergi, Putri kecil nangis semalaman. Kalau kau sakiti dia lagi, aku habisi kau. Karama, kenapa? Ardi pergi melamar Putri. Waduh, ini Ardi ini sungguh takkan nikahi selain Bu Ayu. Kok dia tak takut orang bicara di belakang. Bagus, ayo serbu lamaran. Putri, ku dengar kamu baru keluar. Aku khusus dari luar negeri bawa hadiah buatmu. Coba saja. Terima kasih Tuan Ardi. Cuma sakit ringan saja. Tak usah hadiahnya. Nanti kita satu keluarga. Tak usah sungkan. Ya, Putri kecil. Kamu dan Ardi akan tunangan. Jangan terlalu sungkan. Bibi, seingatku belum setuju tunangan sama siapapun. Sudah kapan ini masih ngambek di sini? Tuan Besar Ardi di semua hal jauh lebih hebat darimu. Bisa nikahi dia itu rezeki dari hidup lalu. Jangan tak tahu. Terima kasih. Soal pernikahanku, aku yang putuskan. Tak usah Bibi dan Paman khawatir. Aku sudah punya pacar, takkan tunangan denganmu. Putri kecil, kamu ngomong apa? Mana ada pacar kamu? Kau anggota keluarga Ayu. Soal pernikahanmu, keluarga yang putuskan. Kapan gilirannya kau yang putuskan? Ardi, Tuan Besar Ardi. Maaf sekali, tadi Putri cuma bercanda. Jangan ambil hati. Paman terlalu serius. Aku tahu Putri cuma bercanda. Aku juga sibuk belakangan. Tak sempat temani dia. Tuan Besar Ardi, aku tak bercanda. Aku ulangi lagi. Aku sudah punya pacar. Takkan tunangan denganmu. Terima kasih perhatianmu. Aku tak pantas untukmu. Aku tak beruntung nikahi keluarga Pratama. Jangan buang waktu. Putri Ayu, kurang ajar. Putri, kau mau apa sebenarnya? Yunamu sendiri. Kau tak tahu, Tuan Besar Ardi tak keberatan. Kau harusnya berterima kasih. Masih bicara sembarangan. Mau bunuh kami? Bibi, soal aku tak usah kalian urus. Adik Surya, Putri kecil tampak marah. Aduh, Direktur Pratama, maaf sekali. Kami kurang mendidiknya. Soal hari ini, tak boleh kau sombong. Soal pernikahan, putusan keluarga, kau harus setuju. Putusan keluarga atau putusanmu? Kau cuman mau aku nikahi dia, biar keluarga Ayu bisa bergantung padanya. Tak tahu hormat, butuh didik. Ayahmu tak urus, aku yang urus. Huku, bunuh saja aku. Aku mati-matian tak mau nikah. Kau. Wah, ramai sekali. Kalian lagi bahas jual putri demi harta. Rama. Dasar brengsek, pelayan luar bodoh ya. Kenapa kurir makanan boleh masuk? Rama, kenapa ke sini? Cepat pergi. Pergi apa? Aku mau merebut putri. Dasar brengsek, kamu siapa? Dia Rama. Ternyata kamu brengsek ini. Berani juga kau ke keluarga Ayu. Putri, kau yang panggil mereka ke sini. Dasar anak durhaka. Kau mau habisi keluarga Ayu. Damn. Berisik sekali. Wanita gila. Kau, berani kau hina aku. Hari ini, kau diam saja. Aku gak biasa pukul wanita. Kalau hebat, coba pukul aku. 2 kurir makanan, orang rendahan, berani ke keluarga Ayu, berlagak hebat, benar-benar lancang. Kau makan bawang putih, badanmu bau banget. Dasar brengsek, berani buat onar di keluarga Ayu. Kau mau mati, kau juga diam. Siapa yang pukul putri tadi? Jangan urus aku, cepat pergi sama Bagus.
Aku tanya, siapa yang pukul? Aku yang pukul. Sebagai anak muda, tak tahu hormati orang tua. Apa tak pantas? Asal, berani kau pukul aku? Kenapa tak bisa pukul? Berani kau bicara lagi? Aku pukul sampai kencing. Berani sekali. Berani sentuh wanita. Keluarga tak bermoral begini, tak usah tinggal. Hidupkan aku saja. Aku yang urus. Berhenti! Kamu siapa? Rama, pura-pura tak kenal aku. Seru ya? Kamu terkenal. Harus aku kenal kamu? Ternyata Tuan Besar Ardi. Maaf ya, kukira cuma orang tak penting. Dasar, kamu bicara ke Tuan Besar Ardi? Berlutut sekarang, menghormati Tuan Besar Ardi. Bodoh. Tapi baik kau di sini. Tak usah aku cari. Hari ini aku beritahu. Putri itu wanitaku. Jauhi dia dari sekarang. Kalau kau ganggu dia lagi, tanggung sendiri akibatnya. Kalian juga, kalau nanti ada berani pakai pernikahan istrimu, untungkan keluarga Ayu. Aku janji, keluarga Ayu musnah. Jangan ragu, aku serius. Berani kau hina tuan muda. Kau cari mati. Hati-hati. Mana mungkin? Cepatlah kalau mau. Nanti pesananku. Aku mau ajak istrimu jalan-jalan. Jangan ganggu waktu kami. Pemuda, jangan terlalu sombong. Aku akan lawan kamu. Pak Tua, yakin mau lawan? Tak takut patah pinggang? Jangan berisik. Kau berani sekali tantang Pratama. Aku juga mau tahu apa kau sehebat itu. Lihat ini. Kau, Kak Rama, kau hebat sekali. Kau berani sentuh Pratama? Kau cari mati? Tak tahu diri? Gimana Tuan Ardi? Mau panggil orang lagi? Kalau mau panggil, aku tunggu di sini. Tapi tolong panggil yang jago bela diri. Semut-semut ini tak kuasa. Kayaknya aku meremehkannya. Tak sangka di Kota Jaya ada pemuda sehebat kamu. Benar-benar membuka wawasan. Dek Surya, masalah hari ini sampai sini saja. Soal pernikahan Ardi dan Bu Ayu, bahas lain hari. Maaf, Direktur Pratama. Nanti aku pasti ajak Putri minta maaf. Kau sudah terbiasa jadi budak. Kata-kataku, anggap angin saja. Ini peringatan terakhir. Putri Ayu wanitaku. Mulai sekarang, siapapun berani sentuh dia, pasti menyesal seumur hidup. Pemuda ini galak sekali. Di Kota Jaya, belum ada yang berani bicara begini ke Pratama. Kau pasti bayar harganya nanti. Siap. Selalu siap kalian cari aku. Tuan Ardi, ingatkan saja, kalau ada masalah, langsung cari aku. Berani sentuh orangku lagi, aku habisi kau. Rama, kita pasti ketemu lagi. Di rumah saja, makan saja cukup. Kenapa harus ke restoran? Ini, aku baru jemput Putri pulang kan. Pas juga kita belum makan bareng lama-lama. Hari ini kita bersenang-senang. Rama kecil, kau sudah menjodohkan dia. Kalian berdua, kapan mau punya anak? Tante aku cuman gak suka soal keluarga kaya. Jangan asal ngomong. Iya, Tante. Aku belum maafin dia. Maaf, aku telat. Shanti. Putri, ini siapa? Ini Shanti Sari. Dia Direktur RS Utama Kota Jaya. Operasi aku waktu itu dia yang menangani. Keluarga Sari. Dr. Shanti bukan orang Kota Jaya, kan? Tante, izinkan aku kenalkan. Dia sahabatku. Dia dari Kota Utama. Operasi aku waktu itu berkat dia. Rama, kamu pernah ketemu dia? Ingatan mendalam. Ayo.
Oh ya Putri, aku lupa tanya, kamu kenal mereka gimana? Dia yang ku bilang saat aku mabuk dia antar. Pria itu... Pelanin suara. Kamu bercanda ya? Maksudmu dia yang merebut keperawananmu? Dia... Putri, kau sial banget. Kamu kenal Rama? Kamu tahu dia orangnya gimana? Tantenya itu kayaknya bukan orang biasa. Dia juga bukan orang biasa. Apa maksudmu? Aku juga nggak tahu kenapa. Aku selalu merasa mereka ke Kota Jaya kayaknya buat menghindari sesuatu. Aku pernah selidiki dia. Cuma dapat info 2 tahun terakhir. Sebelum itu, kosong. Mana mungkin? Biar aku bantu selidiki. Sudahlah. Selidiki pun sama saja. Lalu rencana kamu, Ardi nggak akan kasih kamu lepas. Aku juga nggak tahu. Bu Ayu, Shanti, kebetulan. Kalian juga makan di sini? Siapa dia? Kalau nggak salah, dia Tuan Muda Wijaya, Rizky. Baru Hajar Pratama. Sekarang Tuan Muda Wijaya. Lihat dulu dia mau apa. Shanti, wah kita memang bisa ketemu di sini. Aku juga pesen kamar sebelah. Kita makan bareng ya. Rizky, kami nggak deket. Kamu pergi sana, jangan ganggu kami. Kalau tak mau pergi, tak keberatan, tambah piring di sini. Aku keberatan. Ku bilang lagi, jangan ganggu kami. Aku dan Putri ada urusan. Silakan pergi sekarang. Bu Sari, cukup. Kamu siapa? Siapa Tuan Muda Rizky? Dengan statusnya, dia begitu sopan padamu. Kau harus bersyukur. Kau tahu nggak berapa wanita di Kota Jaya berjuang mati-matian makan bareng Tuan Muda Rizky? Nggak tahu, nggak mau tahu. Bu Sari, berhenti saja. Kau harus tahu, kalau Tuan Muda Rizky marah, dia telepon saja. Bisa buat kau kehilangan kerja direktur ini. Dasar bodoh. Jabatan direktur Shanti itu pilihannya wali kota. Keluarga Wijaya tak pantas. Direktur Ayu, ini tak ada urusanmu. Kau diam saja. Kalau aku tak diam? Direktur Ayu, kau harus tahu situasi. Meski kau putri tertua Ayu, tapi kini berbeda. Kau tahu situasimu. Urus saja urusanmu. Kalau saat ini kau ada masalah lagi, pasti Tuan Ardi takkan... Rizky, kalau kau berani sentuh Putri, pasti kau menyesal. Oke, aku mau lihat kau buat aku menyesal. Rizky, aku dan Putri mau makan. Silakan pergi sekarang. Shanti, kalau aku harus makan bareng kamu. Rizky, jangan cari masalah. Aku ini tak takut sama masalah. Jangan pasal aku marah. Kamu mau marah? Belum pernah lihat kamu marah. Biar kulihat gimana kamu marah. Rizky, jangan keterlaluan. Putri, aku sudah kasih muka ya. Bilang diam. Kamu nggak... Ini kesempatan terakhirmu. Jangan paksa aku pukul kamu. Wanita rusak. Masih kira kamu itu kesayangan Ardi. Rizky, diam. Coba bilang lagi. Bilang lagi. Kenapa? Kamu yang murahan. Cewek cantik diambil babi. Kau berani pukul aku? Dasar bocah, cari mati! Kau sebut siapa, babi? Kau berani? Kau simpanan Putri Ayu? Baru tahu. Ternyata kau berani? Percayalah, kau takkan bertahan 3 hari. 3 hari lagi, kau mati. Tak usah 3 hari, hari ini saja. Kurasa masih ada setengah jam makan. Kasih waktu setengah jam, cukup panggil orang. Oke, kau berani juga. Kalau kau tak mati, aku pakai nama kau.
Rama, kau terlalu nekat. Meski ucapan dia kasar, kau tak boleh pukul dia sampai begitu. Mungkin kau tak tahu keluarga Wijaya bagi kota Jaya apa artinya. Dengan kekuatan mereka, kalau mau usik kau... Kau kasihan dia. Rama, kok mulutmu menyebalkan? Shanti cuma khawatirmu. Jokemu tak lucu. Orang Wijaya sebentar lagi datang. Kalau aku kau, pasti langsung pergi dari sini. Tadi aku sudah tolong kau. Seharusnya kau ucapkan terima kasih. Terima kasih. Tapi kau harus langsung pergi. Kemananku, tak usah kalian, wanita lemah. Khawatirkan. Kalau takut masalah, kalian boleh duluan. Rama, keluarga Wijaya tak sepele. Apa aja tante di sini? Atau kau ajak tante duluan? Tenang saja, Putri. Rama ada di sini. Aku takkan apa-apa. Tante, Putri, ayo kesini dulu. Shanti, mending kamu pergi saja. Putri, kamu suka sama Rama ya? Apa kamu bilang? Aku cuma khawatir Rizky dia nggak akan tinggal diam. Nanti kalau dia panggil orang, bisa-bisa jadi masalah. Ayo ikut aku. Rama benar, kita berdua tak punya kekuatan. Di sini cuma jadi pajangan. Aku nggak bisa pergi. Dia menolongku jadi kena Rizky. Aku nggak bisa tinggalin dia begitu saja. Shanti, kamu pulang dulu. Tunggu aku selesai. Aku telepon kamu. Kau mau gimana? Kekuatan Wijaya kau sanggup lawan? Di keluarga Ayu, cuma ayah yang peduli. Meski ayah mau urus, tapi dia tak sanggup menolong. Apalagi Pratama. Pratama tak akan peduli. Kau tak akan minta padanya. Masalah ini kau bisa atasi. Kau tinggal di sini, satu-satunya gunanya temanin dia, susah. Benar kan? Wah, rupanya Ratu Cantik Kota Indah ini benar-benar jatuh hati. Shanti, sudah gawat begini masih bercanda. Cepat pergi, kalau enggak akan telat. Tenang saja, takkan apa-apa. Masalah ini karena aku, biar aku urus. Tante, mungkin tante pulang naik taksi saja. Aku di sini temenin Kak Rama saja. Besok aku traktir makan, tenang saja. Soal ini tak usah kita pikirkan. Dasar bocah, orang Wijaya datang. Sekarang kau berlutut, minta maaf padaku. Aku tetap takkan maaf. Selain itu, kalian dua cantik. Lihat saja nanti bagaimana aku hajar kalian. Kepala Santoso, kenapa cuma kau sendiri? Orang yang kau bawa. Tuan Muda Rizky ayahmu suruh aku antar pulang. Dengar baik-baik. Soal aku, ku bilang, orang yang kau bawa mana? Tuan Muda Rizky, tenang. Tuan angkat telepon kepala keluarga dulu. Tuan Muda Rizky, jangan pergi. Kau tak mau habisi aku hari ini? Tunggu saja. Tante, kau tahu Shanti bisa atasi ini. Kenapa suruh aku turun tangan? Keluarga Sari hebat. Kalau kau dekat dengan bagus untuk masa depanmu. Direktur Shanti, maaf merepotkanmu hari ini. Tante sungkan. Kamu sendiri, kau pukuli Rizky. Sampai begini, dia pasti tak akan tinggal diam. Hati-hati ya. Aku tunggu saja dia balas dendam. Kalau tak peduli diri, pikirkan keselamatan tante setidaknya. Kalau bukan demi Putri, mana mau urus kamu? Direktur Sari bilang apa? Gak bilang apa-apa. Kata Putri, kamu lagi kurang sehat. Kalau tak keberatan, biar aku cek nadi. Iya, Tante. Shanti ahli pengobatan. Coba saja. Terima kasih, Direktur Shanti. Shanti, gimana? Tante terluka ya. Ini semua peristiwa lama. Sudah tak apa-apa. Shanti, ada cara apa untuk obatin? Sekarang tak bisa aku tentukan. Harus periksa Tante lebih lanjut. Kalau sempat, ayo ke RS sama aku. Aku cek tubuhmu. Ke RS kalian juga percuma. Tapi, kau tahu Tante tak sehat. Berarti kau cukup hebat. Tak bikin RSMmu malu. Kok kamu tahu aku tak bisa? Ku bilang tak berguna, ya tak berguna. Jika penyakit Tante bisa sembuhkan gampang, kenapa sampai hari ini? Kamu,
Dokter Shanti, jangan ribut sama Rama. Dia tega muka, kamu pasti kalah. Tubuhku ini, aku sendiri tahu, butuh waktu untuk pulih. Tak usah repot-repot. Tante, coba saja ya. Sudah dikatakan tak bisa. Kalau kamu sungguh mau bantu tante, cari satu jenis herba. Kalau bisa temukan, itu baru hebat. Herba apa? Herba naga. Herba naga. Apa itu? Kenapa aku tak pernah dengar? Itu berarti ilmu kamu kurang. Kalau kamu bisa temukan herba naga, aku berutang budi padamu. Tak butuh. Beri aku sebulan. Ku beri jawaban. Shanti. Tante, aku tenangkan dia dulu. Tunggu masalah selesai, aku datang lagi. Pergilah. Tuan Rama, aku sudah dapat petunjuk yang kamu cari. Di mana? Aku temukan yang menyerang Anda dan Nona Rama. Sepertinya ada hubungan dengan keluarga Pratama. Dan juga, sejak 2 tahun lalu, mulai berkembang. Oke, aku tahu. Keluarga Pratama lagi. Kalau kau terus mencari mati, jangan salahkan aku. Ada apa? Tidak apa-apa, cuma urusan sepele saja. Sehari-hari jaga diri ya. Sekarang kamu sudah jadi perhatian para keluarga besar, terutama orang seperti Ardi. Dia bisa buat apa saja. Jangan sampai kejadian seperti Putri terjadi lagi. Aku tahu, Tante tenang saja. Tante istirahat saja. Yang lainnya, biar aku urus. Urusan kita harus kita selesaikan. Berani merebutku. Rama, urusan hari ini. Kau pasti bayar hari... Benarkah, Tuan Besar Ardi? Mau aku bayar apa? Kok kamu bisa masuk? Ini rumahku. Aku tahu, karena ini rumahmu. Aku datang ke sini. Kalau tidak, aku sia-sia. Kamu mau apa? Tentu saja mau balas dendam. Bu Nawal! Tuan Besar Ardi, jangan buang waktu. Semua sudah kuhabisi. Sari Putih, dasar brengsek. Kamu bisa sampai sini berkat aku. Jangan begini, kamu. Aku tanya sekali saja. Tak jawab atau jawab salah, tanggung akibatnya. Baik. 2 tahun lalu, apa keluarga Pratama dapat perintah untuk kejar 2 orang? Iya. Siapa dia? Aku gak tahu. Gak tahu. Aku jawab. Namanya Raja Bawah Tanah. Dia cari 2 orang. Aku tak tahu yang lain. Aku sungguh tak tahu. Raja Bawah Tanah? Iya kan? Iya. Kamu... Sudah kubilang, semua yang kamu mau tahu. Jangan bunuh aku. Aku Tuan Muda Pratama. Aku dari keluarga Pratama. Keluarga Pratama hampir tamat. Siapa kamu, Tuan Muda Pratama? Cari tahu Raja Bawah Tanah. Aku mau lihat mana jangkauannya. Baik. Ardi. Ardi? Ada apa ini? Siapa pelakunya? Cari pembunuh anakku. Aku mau habisi dia. Baik. Sebenarnya ada apa ini? Tuan, kami sudah periksa seluruh kamar. Tak ada petunjuk yang berguna. Apa? Kamu bodoh. Anakku dibunuh. Tak ada petunjuk. Tak guna. Tak temukan pembunuh hari ini. Kalian semua ikut mati. Baik. Ardi, kau mati tragis. Wanita yang kau cintai tak pernah kau temui. Kau tak tenang, kan? Tenanglah. Ayah akan penuhi hasratmu. Aku akan suruh Rama dan Putri ikut kau mati. Halo, Raja Bawah Tanah. Orang itu sudah ketemu. Bagus, sangat bagus.
Rama, akhirnya aku temukan kau. Saat aku tangkap kau, kupulangkan untuk hadiah. Tuan Rama, Anda panggil? Soal Raja Bawah Tanah, kamu tahu berapa? Raja Bawah Tanah. Dia bos dunia bawah tanah. Kota Jaya Beke, keluarga Pratama. Keluarga Pratama bisa seperti sekarang, semua berkat dia. Tapi, ku dengar malam ini ada pesta ulang tahunnya. Pesta ulang tahun? Benar. Sebagai bos bawah tanah, dia undang semua elit Kota Jaya untuk ulang tahunnya. Di pesta malam ini, semua elit akan hadir juga. Raja Bawah Tanah? Bagus. Siapapun yang sakiti tante, takkan kulepaskan. Pesta malam ini akan jadi makan malam terakhir. Kalian berdua rahasia apa? Apa ada yang disembunyikan dari aku? Mana ada aku sembunyiin kamu? Kamu kira aku bodoh? Kalian berdua tulisan sembunyiin aku sudah jelas di wajah. Kira aku tak lihat? Cepat bilang. Sebenarnya kalian rahasia apa di belakangku? Tak ada yang disembunyikan. Aku cuma ngobrol sama Sari. Nggak mau bilang ya? Jangan cari aku lagi. Putri beri aku waktu lagi. Tunggu aku selidiki. Aku pasti kasih tahu semua soal ini. Kecuali dia mengejar dan memohon maaf, aku tak akan maafkannya. Sari, Ardi sudah mati. Keluarga Pratama mungkin nekat. Kirim orang lindungi Putri. Pastikan dia aman. Rama brengsek, kalau tak datang memujukku, 1 kali, tak 2 kali, aku takkan maafkannya. Rama brengsek! Sari Putih, ikuti dia. Orang Pratama mungkin akan menyerangnya. Kau harus pastikan keselamatannya. Cepat pergi. Baik, aku pergi sekarang. Rama ini tak mau memujuk pun ya sudah. Malah di depan mataku, dengan Sari Putih si jalang itu berpacaran. Benar-benar membuatku marah. Jangan harap aku maafkannya lagi. Kalian mau apa? Kau mau apa? Aku beli mobil ini. Kartu ada 1 juta. PIN-nya 66. Maksudnya apa? Itu menantu keluarga Ayu. Kenapa dia tadi rumah cuci dan masak? Ngapain tuh pesta Raja Bawah Tanah? Mana Raja Bawah Tanah? Keluarlah! Rama, kenapa tak ikut putri 10 anakku? Ngapain ke pesta Raja Bawah Tanah? Ku bawa kalian mati. Sombong! Belum ku temui kau, kau malah datang sendiri. Hari ini, kau bayar harga kematian anakku. Sejak kau sakiti tante dan kejar kami, kau harusnya tahu akan begini nasibmu. Hari ini kau dan Raja Bawah Tanah yang sakiti tante takkan bisa lolos. Sombong sekali, Raja Bawah Tanah, penguasa Kota Indah. Mau kami bayar harga? Coba kau fikir. Apa kau mampu? Apa mampu? Nanti. Mana Raja Bawah Tanah? Cepat, keluar! Lancang! Di wilayah Raja Bawah Tanah, masih berani sombong. Biar kau rasakan apa nasib mereka yang lawan kami. Tangkap dia! Rama, aku tahu kau jago bela diri. Demi melawanku, aku khusus undang 2 ahli. Mereka pembunuh tingkat atas. Hari ini, Tuhan pun datang. Tak akan bisa selamatkanmu. Serang dia! Bicara! Kenapa diam saja? Jangan-jangan kau takut pada kedua ahli belaku. Cepatlah serang, jangan lambat-lambat. Seperti wanita. Baik, kau memang nekat. Serang! Sekarang, apakah aku layak? Rama, kau memang hebat bertarung. Tapi tak berguna. Jujur saja, istri kau Putri ada di tanganku. Kalau tak mau dia celaka, turuti saja aku. Dasar tua, beraninya kau culik istriku. Tunjukkan padanya. Tak sangka kan, Rama? Istrimu kini ada di tanganku. Aku bisa lakukan apa saja padanya. Tua, lepaskan dia. Kalau tidak, kau akan menyesal masih hidup di dunia ini. Berani kau bunuh aku? Coba bunuh aku. Lihat, istrimu bisa selamat. Eo, bunuh aku. Kau takkan pernah jumpa istrimu lagi. Eo. Hak Pratama, kau main-main dengan api.
Takut? Berani bertaruh juga tak berguna. Orang sepertimu, walau hebat, akan kukuasai saja. Aku sarankan, kau hadapi kenyataan. Tak mau istrimu mati? Segera sujud di depanku. Kau cari mati? Aku cari mati. Gimana? Aku ingin lihat Putri Ayu itu. Bagaimana cara matinya? Pak Pratama, kalau kau sentuh Putri, aku habisi sekeluargamu. Masih sok-sokan? Aku hitung 3. Kalau tak sujud, kau menyesal seumur hidup. 1. Aku sekarang marah. 3. Pengawal. Telepon. Kirim video. Biar dia lihat bagaimana istrimu dimainkan aku. Tak usah telepon, Tuan Pratama. Aku datang sendiri. Putri Ayu? Putri, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Untung Kak Sari datang tepat waktu dan menolongku. Syukurlah kamu aman. Kerja bagus. Putri Ayu, kenapa kamu bisa di sini? Di mana orang yang kutugaskan menangkapmu? 2 orang yang kamu kirim cuma gerakkan jari. Sudah kuseret, sekarang pasti sudah dijerat di penjara. Sari Putih, kamu cuma bos bawah tanah. Berani serang orangku. Keluarga Pratama dukungannya Raja Bawah Tanah. Asal dia mau, bisa habisi keluargamu dalam sekejap. Keluarga Pratama. Usai malam ini, keduanya akan lenyap. Omong kosong. Keluarga Pratama dukungannya Raja Bawah Tanah. Walau 300 tahun lagi, keluarga Pratama takkan musnah. Semua itu cuma mimpi. Ku kasih kau hidup biar kau lihat bagaimana Raja Bawah Tanah dipijakkan aku. Tak cuma kamu, tapi juga istrimu, Putri Ayu. Ku kubur kalian jadi remah-remah. Dendamku padamu takkan terhapus. Dendam seumur hidup? Dasar tua. Tak pantas berani berbuat sewenang-wenang karena dukungan Raja Bawah Tanah. Biar kau lihat, hari ini penyokongmu bagaimana aku habisi dia. Raja Bawah Tanah, keluarlah sekarang. Kau cari mati. Kau singgung Raja. Dia buat kau menyesal hidup di dunia ini. Rama, kita pergi saja dulu. Raja Bawah Tanah di Kota Jaya. Dengan kekuatannya, keluarga Ayu tak bisa lawan. Tenang saja, ada aku, tak apa. Tapi katanya posisi Raja di Kota Jaya sangat kuat. Kita tak bisa lawan. Ayo cepat pergi. Mau pergi sekarang? Sudah telat. Hari ini ulang tahun Raja. Rama di acara ulang tahun Raja berkata kasar menghina Raja. Hari ini pasti mati saja. Meski Tuhan datang, takkan bisa selamatkanmu. Kalian dua tua ini belum mati. Mana bisa aku pergi? Biar kau lihat hari ini bagaimana sandarmu dipaksa mati olehku. Raja segera datang. Aku mau lihat saat Raja datang. Apa kau masih sombong? Raja Bawah Tanah, cepat keluar kau. Pemuda, jangan terlalu sombong. Rama kau cari Raja Bawah Tanah? Silakan. Putri kau dan Sari, tunggu di sini. Aku segera kembali. Gak bisa, aku mau ikut ke sana. Jangan nakal, itu bahaya. Sari, jaga dia baik-baik. Ayo, pergi. Kau harus percaya padanya sekarang. Dia pasti akan baik-baik saja. Raja Bawah Tanah, aku sudah bawa dia. Raja Bawah Tanah, dia Rama. Bagus. Kau tahu apa tujuanku mengundangmu? Dibunuh aku? Dasar bocah, kau cari mati. Rama, kau memang humoris. Hari ini aku panggil kau dan Kepala Pratama untuk menyelesaikan masalah kalian berdua. Kalian berdua tak perlu bertarung sampai mati. Masalah ini selesai. Biarkan reda. Anggap saja kau hormati aku. Hormati kau? Apa? Kau tak mau hormati aku? Kau siapa? Beraninya kau minta hormat? Dasar bocah, jangan terlalu sombong. Yang duduk di depanmu itu Raja Bawah Tanah Kota Indah. Cuma satu kata, dia bisa habisi kamu. Ini kesempatan terakhirmu. Masalah antara kalian selesai di sini. Jangan diperbesar. Kau setuju atau tidak? Dasar, jangan terlalu sombong. Ku bilang akan habisi keluarga Pratama. Aku serius. Bocah, jangan terlalu sombong. Jangan sampai jatuh di tempat yang tak terduga. Nasibmu akan sama dengan si tua Pratama itu. Tak ada yang bisa lolos. Berani sekali.
Dasar preman kecil, berani bicara kasar ke Raja Bawah Tanah. Berani sekali. Sudah, cukup omong kosong. Kalian mau mati satu-satu atau sekaligus? Rama, kau benar-benar mau lawan aku? Sejak kau lukai tante di saat itu juga, aku bersumpah takkan henti sampai balas dendam. Dasar sombong. Mau lawan aku? Kau pantas? Hajar dia! Baik. Berani bicara kasar ke Raja Bawah Tanah? Kau pikir kau siapa? Sekarang, kau pikir aku pantas? Dasar bocah, kuberitahu, jangan mendekat. Berisi. Bocah, kau pikir bisa lawan aku? Kau bahas saja baru tahu. Kau sudah tua, takkan lama hidup. Biar kau jadi latihanku. Rencananya besok baru ku cari masalahmu. Tak sangka kau malah serang duluan. Karena kau cari mati, jangan salahkan aku menangkapmu. Serahkan ke dia demi hadiah. Hah, cuma segitu saja. Tak sehebat itu. Tak cukup buat latihan. Rama, kau bisa membunuhku. Kenapa kau biarkan aku hidup? Membunuhmu mudah. Tapi yang kucari tak cuma membunuhmu. Katakan, soal ini siapa yang suruhmu? Siapa suruh menangkapku? Salahkan saja kau memikul nasib besar. Asal menangkapmu bukan cuma kuasai bawah tanah, tapi juga jadi Raja Kota Jaya. Urus Kota Jaya, ini tawaran keluarga naga. Kalau menangkapku, katakan, kamu dari klan naga mana? Kenapa kau tahu aku disuruh keluarga naga? Bagaimana kau tahu? Aku diutus keluarga naga. Aku seharusnya pewaris keluarga naga. Kau pikir aku tahu bagaimana? Kau tak apa? Putri, kenapa ke sini? Tante bilang ayah mau cari Raja Bawah Tanah. Kami ikut ke sini. Raja Bawah Tanah. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Lihat saja nanti, mau kabur kemana lagi? Jangan berhayal lagi. Kami di sini, kau tak bisa kabur. Situasi berubah. Rama sudah kembali. Sial, gagal cegah dia. Dia baru saja lakukan apa? Dia pakai sihir kirim pesan. Keluarga naga pasti sudah tahu apa yang terjadi di sini. Rama kecil berikutnya, kau rencana apa? Kalau tak bisa sembunyi, tak usah sembunyi. Balas ke kota lama. Balas dengan Berada di sisiku sangat berbahaya. Kau masih mau ikut denganku? Aku mau.